Oke, kita mulai aja pengajaran kita hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-12. Kita akan membahas tentang kelas sosial dan perilaku konsumen. Oke, apa itu kelas sosial? Nah, kelas sosial adalah lapisan sosial yang dimiliki oleh orang atau individu maupun kelompok yang bisa terlihat lebih tinggi atau lebih rendah dari konsumen lainnya. Biasanya, kelas sosial terlihat pada pekerjaan, penghasilan, pendidikan, kehormatan, dan kekuasaan konsumen. Hubungan kelas sosial dengan status sosial. Jadi ada 3 hubungan kelas sosial dengan status sosial. Nah, status itu merupakan penggolongan relatif para anggota setiap kelas sosial dari segi faktor-faktor status tertentu. Nah, ada 3 ya. Yang pertama itu kekayaan, yang kedua itu martabat, yang ketiga itu kekuasaan. Harta, tahta, kekuasaan. Tuh, seperti itu. Nah, kemudian kelas sosial merupakan bentuk segmentasi ilmiah. Kenapa? Jadi kelas sosial itu terbentuk, itu kelas sosial itu merupakan bentuk pengelompokan yang terjadi itu dalam sebuah kehidupan itu secara alami. Gitu. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi kelas sosial setiap anggotanya. Jadi anggota yang satu merasa lebih tinggi dari anggota yang lainnya. Ataupun kadang ada yang merasa lebih rendah berdasarkan harta tahta martabat. Aspek kelas sosial penting bagi pemasar. Konsumen membeli sebuah produk tertentu karena produk tersebut suka atau digunakan kelas mereka sendiri ataupun kelas sosial lainnya. Jadi kelas sosial ini penting gitu. Jadi kita perlu kelas sosial itu untuk menentukan pangsa pasar kita. Nah, apakah kita bermain di produk kita itu kita target pangsa pasar kita adalah kelas atas, kelas menengah, atau kelas bawah. Begitu. Harga juga menentukan gitu. Kita nggak akan bisa menjual mobil mahal, contohnya BMW, mobil Eropa gitu, Mercedes-Benz itu ke kelas bawah gitu. Nggak akan laku gitu. Karena mereka ya nggak affordable ke mereka, nggak mampu mereka untuk membelinya. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita menjual produk yang ya kita bilang mobil kelas bawah gitu, atau kelas menengah gitu ke konsumen yang kelas atas, mereka nggak akan mau membeli gitu. Kenapa? Karena itu konsumen kelas atas nggak lagi berpikir mereka harus ada, yang penting ada gitu. Tapi lebih ke prestis, lebih ke prestisnya, jadi lebih ke harga dirinya. Jadi barang-barang yang dimiliki oleh konsumen kelas atas itu menentukan kelas sosial mereka, kelas status sosial mereka. Nah, ukuran kelas sosial itu ada 3. Yang pertama ukuran subjektif, yang kedua ukuran reputasi, dan yang ketiga ukuran objektif. Ya, kita masuk ke ukuran subjektif ya. Jadi pengukuran ini cenderung menghasilkannya berlimpahnya orang yang menggolongkan dirinya sebagai kelas menengah. Karena ini apa ya? Itu kan berdasarkan subjek seseorang gitu, berdasarkan pandangan dia. Jarang orang mau dibilang dirinya sendiri itu miskin gitu. Padahal dia pas-pasan. Nah, jadi dia itu menganggap dirinya itu kelas menengah gitu. Walaupun menengah ke bawah atau menengah ke atas gitu. Tapi ya dia nggak miskin-miskin amat, dia nggak kaya-kaya amat, dia nganggap dirinya itu kelas menengah.
Jadi kelas-kelas itu ada kelas bawah, kelas menengah bawah, kelas menengah atas, dan kelas atas. Yang kedua itu ukuran reputasi. Jadi reputasi ini biasanya itu memerlukan informan terkait masyarakat yang akan digolongkan. Jadi kita harus reputasi itu punya informan gitu untuk masyarakat yang digolongkan. Jadi tugas untuk menetapkan kedudukan kelas sosial ada di tangan peneliti. Ya. Jadi peneliti konsumen lebih tertarik untuk memahami ukuran kelas sosial terhadap pasar atau perilaku konsumsi, bukan untuk mengetahui strukturnya. Nah, jadi itu peneliti itu meneliti pasar. Kita punya produk yang ingin kita pasarkan. Tujuan produk kita itu untuk menengah ke atas kah, untuk menengah ke bawah kah, untuk bawah kah, atau kelas atas. Jadi di sini peneliti meneliti pasar gitu, melakukan riset terhadap konsumen untuk menetapkan kedudukan sosial. Nah, misalnya, oh ini masyarakat tengah kota, oh masyarakat elit gitu. Mereka ini kalau ingin menjual produk yang ini itu lebih bagus di sana. Kenapa? Itu berdasarkan hasil riset yang dilakukan. Nah, ini masyarakat ini lebih mampu untuk membeli produk yang kita jual. Misalnya kita menjual mobil kelas atas. Apabila dilakukan di masyarakat di pinggir parit kanal, gitu, itu nggak akan laku karena mereka tidak mampu untuk membeli seperti itu. Oke, yang ketiga adalah ukuran objektif. Apa itu ukuran objektif? Jadi ukuran objektif itu terdiri atas beberapa variabel demografis atau sosioekonomis seperti variabel tunggal atau indeks variabel gabungan yang dipilih mengenai individu yang dipelajari. Jadi variabel ini diukur dengan menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan faktual tentang diri mereka, keluarga, atau tempat tinggal mereka, yang menentukan profil sosial yang akan menjadi sasaran pasar. Nah, jadi ini berdasarkan subjektif. Jadi ini contoh, indeks variabel tunggal itu terdiri dari pekerjaan, pendidikan, penghasilan, dan variabel lain, kualitas sosial dan nilai tempat kediaman. Jadi harga di pinggir kota, harga rumah di pinggir kota dengan harga rumah di tengah kota itu akan berbeda. Nah, harga rumah di pedesaan dengan harga rumah di perkotaan itu juga akan berbeda, akan lebih mahal nilainya. Gitu. Jadi ada nilai tempat kediaman juga ada. Sedangkan indeks variabel gabungan adalah itu indeks karakteristik status seperti pekerjaannya apa, sumber penghasilan bagaimana, model rumahnya bagaimana, dan daerah tempat tinggalnya itu elit atau enggak. Gitu. Nah, daerah kumuh seperti itu pasti nilainya lebih rendah daripada daerah elit, gitu, kawasan elit. Nah, pekerjaannya gitu, mohon maaf, kayak office boy tidak akan bisa itu menyaingi direksi. Nah, itu juga sumber penghasilan gajinya, gitu. Seperti itu. Nah, skor status sosial ekonomi, nah, pekerjaan, penghasilan, pendidikan. Nah, itu juga ada statusnya ya. Ada skornya ya maksud saya dari status sosial ekonomi. Apa pekerjaannya, berapa penghasilannya, sampai mana pendidikannya itu ada. Nah, profil gaya hidup kelas sosial. Di setiap kelas sosial ada faktor-faktor gaya hidup tertentu yang membedakan antara anggota kelas sosial. Contohnya ini ada itu profil kelas sosial kelas atas. Jadi perkumpulan country club. Nah, kalau sosial kelas atas itu udah kayak perkumpulan country club itu udah orang-orang elit gitu yang melakukan hal tersebut. Nah, kelas atas bawah atau kelas menengah atas atau orang kaya baru.
kalau kita bisa nilai. Nah, kelas menengah atas, kelas atas bawah tuh orang kaya baru, orang kelas atas bagian bawah itu yang masih itu orang kaya baru. Nah, sedang kelas menengah atas itu profesional yang mencapai prestasi. Nah, kelas menengah bawah itu pengikut yang setia, staff. Nah, itu termasuk ke kelas menengah bawah. Kelas bawah yang bagian atas itu mayoritas yang menginginkan rasa aman. Gitu. Jadi dia masih tinggal di daerah yang tidak terlalu kumuh, tetapi masih ya rawan-rawan maling seperti itu. Nah, sedangkan kelas bawah yang paling bawah itu yang paling rendah. Dia pengangguran, enggak terus kerja juga terampil gitu. Terus anak-anak yang diperlakukan nggak baik gitu, seperti pengamen seperti itu. Nah, itu adalah kelas bawah yang paling bawah, kelas bawah-bawah. Ini profil gaya hidup kelas sosial. Oke, gerakan sosial. Kemudian kita masuk ke gerakan sosial, ada gerakan naik dan gerakan menurun. Nah, gerakan naik, adanya peluang untuk mengembangkan dan memajukan diri. Kelas sosial yang lebih tinggi sering menjadi kelompok rujukan bagi pria dan wanita ambisius yang berstatus sosial lebih rendah. Contohnya, kita jadikan apa ya, seorang direksi itu jadi motivasi kita. Dia bisa jadi direksi, padahal dia dulu termasuk orang yang biasa-biasa saja. Nah, gitu. Jadi seorang yang ambisius itu akan berusaha untuk menjadi seperti dia, menjadi seperti idolanya, atau menjadi apa seperti orang yang dirujuknya seperti itu. Nah, kemudian ada gerakan menurun. Nah, ini biasanya kayak gini nih, gerakan menurun itu dia apa ya, warisan. Nah, jadi karena orang tuanya kaya, anaknya jadi malas kerja. Jadi dia kerjanya cuma poya-poya aja. Jadi poya-poya ya harta itu pasti habis gitu. Kalau digunakan terus-menerus tanpa ada putaran, itu pasti habis. Jadi di sini ada peluang untuk mengalami penurunan kelas sosial. Gitu. Yang dia dari kaya raya akan menjadi ya kaya saja gitu, menurun karena dia tidak berusaha untuk memutar hartanya. Itu maksudnya memutar itu menggunakan hartanya dengan baik. Oke, kemudian ada pengelompokan geodemografi. Nah, apa itu pengelompokan geodemografi? Jadi orang yang memiliki persamaan dalam suatu hal biasanya berkumpul bersama-sama. Nah, itulah komunitas contohnya. Jadi kita banyak persamaan gitu. Kita punya hobi yang sama ataupun punya uh, apa teman main yang sama seperti itu. Biasanya akan berkumpul bersama-sama. Terdapat hubungan antara data geografis dan sosial ekonomi konsumen guna menciptakan pengelompokan geodemografi. Nah, terdapat hubungan antara data geografis dan sosial ekonomi guna menciptakan pengelompokan geodemografi. Nah, gitu. Jadi di sini bisa apa ya? Terdapat hubungan ya, berhubungan tentang tinggal di mana dan status sosialnya itu di mana. Contoh, daerah Menteng di Jakarta itu biasanya tinggal orang-orang kaya. Nah, itu juga data geografis itu berhubungan dengan sosial ekonomi konsumen. Jadi untuk bisa tinggal di situ tuh ya harus punya duit banyak itu, untuk di tanahnya aja udah berapa. Gitu. Jadi dengan otomatis tuh tercipta geodemografi gitu. Yang tinggal daerah situ nggak mungkin lah miskin gitu. Karena apa? Dia aja mampu beli rumah itu. Oke, konsumen yang kaya. Rumah tangga yang kaya merupakan target yang sangat menarik karena anggotanya memiliki penghasilan lebih untuk dipergunakan sesuai kemauan mereka sendiri. Pemasar bisa memanfaatkan peluang ini untuk memasarkan produk mereka. Nah, jadi target pemasar itu sudah pasti yang paling utama itu adalah konsumen yang kaya. Nah,
seperti itu. Tapi nggak semua target itu konsumen yang kaya itu bisa menjamin. Kenapa? Seperti saya bilang tadi, orang yang beneran kaya, yang tinggal di perumahan, nggak akan mau pakai jam tangan palsu yang harganya puluhan ribu, untuk yang 60.000, gitu. Karena mereka nggak lagi menggunakan azas guna, gitu. Yang mereka gunakan itu sudah azas prestis. Gitu. Malu dong kalau jam tangan palsu 60.000 dipakai kayak gitu. Nah, mereka beli yang harga jutaan ataupun yang harga malah kan miliaran kalau mereka sangat kaya. Gitu. Nah, konsumen yang tidak kaya, nah, konsumen yang berpenghasilan rendah atau konsumen kelas bawah mungkin merupakan orang yang setia kepada merek karena mereka khawatir melakukan kesalahan dengan berpindah. Nah, contoh konsumen yang biasa pakai minyak makan, kita ambil contoh Fortune, nggak akan mau pakai minyak makan yang dari biji bunga matahari, gitu. Kenapa? Atau mengganti ke minyak makan Sania, gitu. Kenapa? Karena mereka takut, gitu. Udah biasa pakai ini, udah ini aja lah. Walaupun ada produk baru yang lebih bagus, nggak usah lah, gitu misalnya. Atau biasa konsumen yang nanti salah kayak gitu. Karena apa? Karena kalau mereka melakukan kesalahan, jadi susah untuk memperbaikinya. Mereka nggak punya dana budget cadangan terlalu banyak untuk mengganti produk tersebut. Misalnya rupanya dipakai nggak cocok gitu. Nah, kalau orang kaya itu dibuang minyaknya. Nah, kalau orang-orang yang tidak kaya memang nggak mau dipakai dulu sampai habis karena nggak ada budget lagi gitu untuk nukar produk. Nah, untuk itulah pemasar perlu memahami pentingnya berbicara kepada konsumen kelas bawah dan memahami bagaimana mengambil hati mereka dari sudut pandang mereka. Nah, jadi kita harus paham dulu mereka tuh maunya gimana. Kalau untuk konsumen yang tidak kaya, ya. Kenapa? Karena uang mereka benar-benar tight budget, gitu. Artinya budgetnya itu ya ketat, gitu. Jadi kita pahami mau mereka, kita kasih solusi ya berupa produk kita yang bisa tawarkan solusi dari produk kita gitu. Kalau memang produk kita sesuai dengan keinginan mereka, maka mereka akan beli. Tapi kalau mereka tidak sesuai, itu mereka susah, cenderung untuk beli itu susah. Kenapa? Karena mereka ngerasa barang itu nggak butuh gitu. Walaupun barang itu bagus, tapi mereka nggak mampu terkadang. Nah, seperti itu. Oke, yang kemudian ada kelas tekno. Jadi saat ini orang-orang di seluruh dunia mempercayai bahwa memperoleh pemahaman dan pengertian mengenai komputer sudah mendesak sekali untuk menjamin mereka agar tidak tersikir secara sosial atau profesional. Nah, zaman sekarang itu kalau komputer, orang tidak mengerti komputer, kelas tekno itu sudah orang tinggalan zaman sekali. Nah, ketika mereka ingin berusaha itu, ingin mereka mengembangkan karir gitu atau menjadi seorang profesional di suatu bidang, tapi tidak mengerti menggunakan teknologi ataupun komputer, mereka akan tersingkir secara sosial. Gitu. Kenapa? Karena ya perkembangan zaman, persaingan zaman sudah berbeda. Dalam pengertian ini terbentuklah suatu struktur kelas teknologi yang berpusat di sekitar tingginya keterampilan komputer yang dimiliki seseorang. Jadi di sini ada juga yang dimiliki oleh seseorang, suatu struktur kelas teknologi yang berpusat di sekitar tingginya keterampilan komputer yang dimiliki seseorang. Nah, jadi dari sini terbentuk juga itu pengelompokan sosial tentang secanggih apa sih dia, nah seperti itu. Jadi terbentuknya strukturnya itu kelas sosial itu secara alami ya. Kita tahu tadi kelas sosial terbentuk secara alami.
Oke, kemudian penerapan kelas sosial ke perilaku konsumen yang dipilih. Jadi, berbagai profil kelas sosial memberikan gambaran yang luas mengenai nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang membedakan para anggota berbagai kelas sosial. Pakaian, mode, dan berbelanja, pencarian waktu senggang simpanan, pengeluaran, dan kredit, itu penerapan penerapan kelas sosial ke perilaku konsumen yang dipilih. Jadi, eh, profil kelas sosial itu memberikan gambaran yang luas mengenai nilai-nilai sikap dan perilaku yang membedakan para anggota berbagai kelas sosial. Jadi profilnya itu, jadi orang-orang yang saya bilang tadi kelas sosial. Nah, orang kelas atas itu nggak akan mau pakai jam tangan palsu. Kenapa? Pakaian atau pakaian yang harganya murah gitu, yang 30.000. Kenapa? Karena mereka sudah menggunakan ajas prestis. Mereka nggak lagi cuma hanya menggunakan ajas guna atau fungsi gitu. Kenapa? Kalau kita yang kalau yang kelas sosial yang kelas bawah, ya, dia cuman yang penting ada gitu. Yang penting fungsinya jam tangan itu yang menunjukkan waktu, udah. Yang penting harganya 60.000 bisa menunjukkan waktu, dengan harga 12 juta bisa menunjukkan waktu, kan fungsinya sama-sama menunjukkan waktu gitu. Apa beli yang 12 juta kalau yang 60.000 ada? Nah, itu adalah salah satu contoh pola pikir kelas sosial apa ya, kelas sosial yang belum kelas atas gitu. Baik itu bisa terjadi di kelas bawah, menengah pun bisa. Kenapa? Karena mereka merasa itu bukan hal yang terlalu vital, penting gitu. Jadi eh, ketika waktu mereka berbelanja gitu, mereka juga sangat tight budget gitu. Kelas sosial menengah dan bawah itu sangat milih-milih. Kenapa? Karena ketika mereka salah dalam melakukan purchase suatu produk atau pembelian terhadap suatu produk, mereka nggak punya dana cadangan untuk mengganti produk tersebut gitu. Spare dananya itu nggak ada. Beda dengan kelas atas, kalau salah tinggal buang, beli lagi yang baru. Nah, beda. Jadi kalau misalnya kita salah dalam membeli suatu produk pada kelas sosial bawah, nah, mereka harus menggunakan produk tersebut mau nggak mau sampai habis gitu. Contoh dalam pembelian sampo, misalnya. Nah, kelas sosial atas, ketika sampo nggak cocok, buang, tukar, ganti. Gitu. Nah, kalau kelas sosial bawah, ya mereka nggak mau, ya harus pakai ulang sampo itu, sayang kan, gitu. Karena daripada nggak, mending ya daripada nggak cocok, daripada nggak bersampo, mending pakai sampo gitu, tahankan dulu gitu. Kenapa? Nggak ada dana spare untuk mengganti kesalahan yang mereka beli gitu, karena dananya benar-benar tight budget gitu. Ketika dia ingin mengganti produk itu, ada dana lain yang harus dikorbankan gitu. Jadi harus, gara-gara beli sampo yang baru, mungkin harus potong budget makan gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Ketika dipotong budget makan, yang seharusnya makan ayam minggu ini ya jadi makan telur lagi kan, kayak seperti itu. Oke, kelas sosial dan komunikasi. Masing-masing konsumen dalam kelas sosial memiliki gambaran yang berbeda-beda mengenai proses konsumsi mereka, karena mereka memiliki pandangan dan pengalaman pribadi yang berbeda-beda sesuai dengan kelas sosial mereka. Nah, contohnya itu, saat ada pertanyaan merek pakaian yang bagus menurut mereka, mungkin jawabannya bisa berbeda-beda menurut kelas sosial mereka. Mango, Zara, The Executive, Saint Ives, Giordano, C59, dan lain-lain. Kelas sosial dan komunikasi. Nah, jadi seperti itu. Kelas sosial dan komunikasi. Jadi, kelas sosial dan komunikasi ini termasuk ya dalam itu komunikasi nonverbal. Nah, itu. Jadi, kalau dilihat
pakaiannya bermerek kelas atas, contoh apa ya, ambil Zara misalnya gitu. Kita tahu gitu, Zara itu harganya ya mahal gitu. Jadi kita nggak usah kita tanya, kita tahu, kita yang mengelompokkan sendiri gitu. Oh ini termasuk orang yang mampu, atau terkadang dipaksakan mampu seperti itu. Gara-gara beli Zara dia nabung untuk 2 bulan gitu, gara-gara beli Hermes gitu kan, atau tas gitu contohnya, tas Hermes atau tas kayak Louis Vuitton seperti itu, LV. Nah, gara-gara beli tas atau sepatu itu, mereka harus nabung setahun gitu, setahun, karena ini dipandang kelas sosial yang kelas atas gitu. Nah, jadi ketika ketika kelas sosial kelas atas itu, jadi kita nggak usah nanya, oh ini uh, apa ya, ini kelasnya mana gitu. Sudah mengelompokkan sendiri yang mampu untuk membeli barang tersebut itu cuma kelas sosial atas. Nah, lain misalnya dengan C59, itu baju dari produk Bandung itu. Nah, itu masuk ke sosial menengah ataupun kelas bawah kadang. Kenapa? Karena bagi di Bandung kan produk ongkosnya kan dekat, kalau yang di Bandung itu nggak terlalu mahal. Tapi kalau ketika sudah mulai masuk ke Medan atau ke apa, itu kan ada biaya pengiriman lagi. Jadi sudah harganya lebih mahal uh, daripada beli langsung di tempatnya. Itu kira-kira seperti itu. Oke, sampai di sini sih penjelasan saya mengenai kelas sosial dan komunikasi, kelas sosial dan perilaku konsumen. Kira-kira ada pertanyaan mengenai kelas sosial dan perilaku konsumen? Silakan. Seperti yang saya jelaskan tadi. Kita diskusikan di sini. Ayo, kalau ada pertanyaan silakan. Bahan ini akan saya kirimkan ya ke GCR. Siapa tahu kalian suatu saat butuh, bisa dibaca-baca kembali gitu. Ayo silakan kalau ada pertanyaan mengenai kelas sosial dan perilaku konsumen. Ayo, mumpung waktu kita masih ada. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ayo.
Ada yang mau ditanyakan mengenai perkuliahan kita hari ini? Silakan. Ayo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Diskusi kita mengenai perilaku konsumen dan kelas sosial, ataupun kelas sosial dan perilaku konsumen. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, kita tutup kuliahnya. Yang di sini kita lanjutkan di diskusinya di Zoom ya. Bahan yang saya kirimkan bahan akan saya kirimkan di Zoom. Di Zoom, maaf. Akan saya kirimkan di GCR. Kita lanjutkan diskusi kita di GCR ya, Google Classroom. Siapa tahu setelah membaca lagi ada pertanyaan, silahkan aja dituliskan di kolom komentar. Akan saya balas, akan saya usahakan jelaskan kalian siapa untuk pemahaman yang lebih lanjut. Oke, terima kasih telah datang di perkuliahan ini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi.